Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya dalam mata kuliah tafsir Al-Maudu'i. Para mahasiswa sekalian, dalam kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang masalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Sebagaimana yang tampil dalam slide saya pada kesempatan ini, Anda bisa lihat di depan berlomba-lomba dalam kebaikan yang kita lihat dalam sebuah kajian tafsir Al-Maudu'i. Ini mungkin perumpamaan kita bisa lihat dengan saya Dian Berkah. Para mahasiswa sekalian, di awal saya akan memberikan perkenalan sebagai perkenalan pada kita semua, karena ada perumpamaan yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dengan demikian saya akan berusaha perkenalkan. Ini pertama kali, Anda bisa baca di slide saya. Saya katakan saya cinta kepada seorang ibu dan ayah. Oleh karena itu, saya bisa sampai mengenyam pendidikan dari SD, SMP, SMA, S1 dan S2. Kenapa demikian? Para mahasiswa sekalian, itu karena sebenarnya luapan rasa syukur yang selalu aku ucapkan. Artinya, rasa syukur itu akan membantu kita untuk menjadi orang yang sukses dalam pendidikan. Oke, sebagai contoh, ini kita menguji rasa syukur kita kepada Allah. Apakah kita orang yang bersyukur atau tidak? Dalam kesempatan ini kita lihat dalam sebuah contoh dalam bidang kesehatan, oksigen. Oksigen ini alat untuk orang yang asma. Kita bisa lihat dan bisa beli di apotik dengan harga kurang lebih sekitar 21.500. Cara pakainya, para mahasiswa sekalian, kita bisa cek yang pertama, hirup selama 2 detik. Kita hirup, kemudian yang kedua, habis selama 75 kali pemakaian. Nah, coba kita hitung-hitung kira-kira berapa habis dalam satu tabung itu, dalam berapa waktunya habis. Kita bisa lihat 2 detik dikali 75 menit, 75 kali, kemudian 150 detik sama dengan 2,5 menit. Itu artinya dalam waktu 2,5 menit, kita berhutang udara kepada Allah 21.500. Ini mungkin sedikit buat Anda semua, tapi kita cek 1 jamnya berapa. Kita kalikan saja, 24 menit, itu 60 bagi 2,5 menit, sama dengan 24 menit, dikali harga 1 botol itu. Maka kita berhutang 1 jam udara itu kurang lebih 516.000 kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 jamnya demikian. Bagaimana 1 harinya? Kita kalikan saja. 24 jam dikali 516.000, kita berhutang kurang lebih 12.384.000 kepada Allah. Berapa 1 tahun? Kita hitung saja, kurang lebih 4,5 miliar kita berhutang kepada Allah. Oleh karena itu di awal perkuliahan ini kami ingin menyampaikan, jangan sampai kita mengukur rasa bersyukur itu dilihat dari harta yang kita punya, tapi banyak nikmat yang Allah berikan yang tidak pernah kita syukuri. Oke, para mahasiswa sekalian, kalau kita lihat dalam tujuan perkuliahan ini, maka kami berharap mahasiswa mampu menafsirkan ayat dengan ayat dalam Al-Quran. Ini mungkin tujuan yang penting dalam pembelajaran kita pada kali ini. Yang kedua, ini mungkin ranah akhir dari perkuliahan ini, kami berharap para mahasiswa sekalian mampu menjelaskan makna ayat dalam kehidupan sehari-hari, sehingga mungkin bisa membantu masyarakat kita yang sedang kesulitan dalam masalah agama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, ternyata berlomba-lomba dalam kebaikan itu disebutkan dalam 2 ayat dalam Al-Quran, dengan kalimat yang fastabiqul khairat disebut dalam ayat dan surat yang berbeda. Yang pertama bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah 148, yang kedua bisa dilihat dalam surat Fatir ayat 32. Mahasiswa sekalian, kalau kita lihat pertama kali dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagaimana terlihat dalam surah Al-Baqarah di slide saya itu, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walikulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir.
Ayat ini akan kita lihat dari 3 pembahasan. Yang pertama, ini mungkin terjemahan. Yang pertama kita akan bahas, ini menjadi pembahasan pertama. Mengapa Allah memberikan ayat dengan kalimat pertama kali, walikulli wijhatun huwa muwalliha. Kemudian yang kedua, kita akan bahas adalah kalimat fastabiqul khairat. Kemudian yang terakhir, kita akan bahas bagaimana Allah berfirman dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kita masuk di pembahasan pertama. Para mahasiswa sekalian, ketika Allah menurunkan kalimat sebelum kata fastabiqul khairat, Allah membentengi kita dengan kalimat walikulli wijhatun huwa muwalliha. Apa maksudnya? Kita bisa lihat perumpamaan sebuah kiblat. Dimanapun kita berada, kita tetap mengarah kepada satu titik, yaitu kiblat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang kami bertanya, ketika Anda sholat, Anda menghadap kiblat, apakah Anda menyembah kiblat atau Anda menyembah Allah? Sudah pasti Anda mengatakan menyembah kepada Allah. Oleh karena itu, para mahasiswa sekalian, maksudnya ketika Allah berfirman walikulli wijhatun huwa muwalliha, kita dimanapun kita berada, dimanapun kita hidup, tetap mengarah kepada satu titik, yaitu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, maksudnya mahasiswa sekalian, ketika Anda kuliah, apakah itu bukan sebuah perlombaan? Itu pasti sebuah perlombaan. Itu artinya ketika Anda kuliah, Anda tidak menggunakan cara-cara yang salah, yaitu Anda melihat tugas orang lain atau menyontek, Anda plagiat, dan lain sebagainya. Ini mungkin kalimat pertama mengapa Allah menjelaskan kalimat ini sebelum kalimat yang kedua, yaitu fastabiqul khairat. Para mahasiswa sekalian, kita masuk di pembahasan yang kedua tentang apa itu kebaikan, yaitu tentang fastabiqul khairat. Kita lihat kata-kata al-khair dalam Al-Quran itu ada yang diartikan sebagai kebaikan, ada yang diartikan sebagai kebajikan. Dalam hal ini kita fokuskan kepada kalimat kebaikan itu. Bagaimana dalam pembahasan yang kedua ini kita mampu melihat contoh-contoh kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bagaimana kebaikan ini kita lihat di lingkungan keluarga atau di rumah. Dalam kesempatan ini saya ingin bertanya, para mahasiswa sekalian, apakah Anda sudah mampu menemukan contoh-contoh kebaikan dalam kehidupan sehari-hari? Nah, misalnya saya percontohkan, kira-kira siapa yang berlomba-lomba menyapu lantai atau mengepel lantai di rumah Anda? Mungkin tidak semua di antara Anda yang berlomba-lomba dan tahu untuk selalu bersegera mengerjakan pekerjaan itu. Itu artinya karena di antara Anda masih belum paham apa bentuk kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Ini kita perlu kembangkan dalam pertemuan yang berikutnya. Kemudian yang kedua, bagaimana Anda mampu menemukan contoh-contoh kebaikan di kampus? Sebagai permisalan, para mahasiswa sekalian, ketika Anda tidak ada dosen misalnya, apa yang Anda lakukan? Berbicara? Anda baca buku? Mana yang kebaikan? Pasti Anda mengatakan baca buku. Ya itulah, di sanalah kita harus berlomba-lomba. Yang penting adalah kita menemukan contoh-contoh kebaikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai di sini mahasiswa sekalian, apakah Anda sudah semakin faham tentang pembahasan kita tentang tafsir al-mawdu' ini? Dalam hal ini adalah berlomba-lomba dalam kebaikan. Berikutnya kita bisa lihat, ternyata dalam proses sebagaimana disebutkan dalam surat Fatir ayat 32, Allah sudah menyebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, summa awrasnal kitabal ladzi nastafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqum bil khairat biiznillah dzalika huwal fadlul kabir. Dalam kesempatan ini kita bisa lihat bahwa ternyata di antara orang-orang yang Allah pilih, yang diberikan kitab oleh Allah, itu pun mereka dikelompokkan oleh Allah menjadi 3. Yang pertama adalah di antara mereka
ada yang termasuk dengan zalimul nafsih, atau kalau kami sebut tentang di kelompok yang paling bawah. Yang kedua, ada kelompok yang paling tengah yang disebutkan oleh Allah, wa minhum muqtasidun. Dan yang ketiga yang menjadi pembahasan dalam pembahasan kita, yaitu wa minhum sabiqum bil khairat, dan ada di antara mereka yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Dalam kesempatan ini kami ingin bertanya kepada mahasiswa sekalian, mengapa dari jumlah 124.000 nabi dan rasul, kita hanya melihat ada berapa jumlah nabi atau rasul ulul azmi? Itu hanya ada 5. Kira-kira apa yang menjadi penyebab dan mengapa mereka mendapat gelar ulul azmi? Itu artinya karena mereka tabah dan sabar dalam menghadapi kehidupan ini, yaitu melaksanakan atau menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka berlomba-lomba. Mereka terus berlomba-lomba dalam sebuah kebaikan untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Anda bisa lihat sebagai contoh ilustrasi dalam kesempatan ini, kita bisa lihat di pembahasan yang ketiga, yang terakhir dari ayat surah Al-Baqarah 148. Allah menutup dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah berkehendak atas segala sesuatu. Kami ingin tanya, mungkin para mahasiswa sekalian ada yang bisa menjelaskan sedikit tentang maksud mengapa Allah mengatakan dengan kalimat ketika kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan, Allah menutup dengan kalimat innallaha ala kulli syai'in qadir. Kami persilakan. Oke, kalau demikian kami ingin menyimpulkan, ternyata dari sebuah perlombaan, kalau misalnya saya tanya kepada Anda sekalian, ketika kita menang, itu kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, betul. Itu artinya ketika kita menang, jangan sampai kita menjadi orang yang takabur atau sombong terhadap kemenangan itu. Sekarang berikutnya atau sebaliknya, ketika kita kalah dalam sebuah perlombaan, itu kehendak siapa? Kehendak Allah. Oleh karena itu ketika kita kalah, kita jangan putus asa, apalagi kita bunuh diri. Padahal yang demikian adalah semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang penting adalah bagaimana kita mengembangkan kekalahan-kekalahan yang selama ini kita hadapi. Mudah-mudahan dengan demikian kita menjadi orang yang selalu menang terhadap perlombaan dalam kehidupan ini. Para mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, sebagai penutup kami ingin menyampaikan, dalam kehidupan kita ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan pedoman kepada kita dalam surah At-Taubah ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, infiru khifafan wasikolan, dan berjuanglah kamu dalam keadaan ringan dan dalam keadaan berat. Itu artinya bahwa ketika kita ringan melakukan suatu perlombaan, tidak ada masalah, kita selalu senang, tidak sedih, mungkin itu saatnya saat-saat yang ringan ketika kita berlomba-lomba dalam kebaikan, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketika kita punya masalah, ketika kita punya problem, kita banyak masalah di mana-mana, kita tidak punya uang, banyak di antara kita yang mengeluh. Mengapa demikian? Mungkin para mahasiswa sekalian, disitulah sebenarnya kita sedang mendapatkan kesempatan yang berat dalam berlomba-lomba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mahasiswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah, mungkin sebagai tugas dari perkuliahan kita, kami ingin menyampaikan kepada saudara sekalian, nanti kami akan sampaikan sebuah tugas, buatlah makalah singkat tentang contoh bentuk kebaikan dalam keluarga dan di kampus sebagai pengembangan dari materi kita. Dalam hal ini kami akan berikan waktu 1 minggu kepada Anda sekalian. Mohon untuk dikirimkan ke email saya, bisa Anda lihat di slide saya itu, berkah_pasca@yahoo.com. Dan sebagai akhir perkuliahan ini, kita berdoa semoga Allah memberikan kesempatan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang Allah berikan kepada kita selalu menjadi barokah
dan manfaat buat kita sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun.